Gimana tapi? Vis lomba sihir aman, Mas India? Mirip India. Enggak ya. benar. Pusakata. Oh, Apa orang Indonesia itu tuh asalnya dari mana? Terus orang Indonesia Timur asalnya dari mana? Terus orang kulit putih tuh dari mana? Itu ada. Kalau aku pribadi tuh melihat arkeolog tuh selalu keinget itu apa? Indiana Jones. Indiana Jones cuy. Dulu sampai ikut olimpiade juga. Oh, Olimpiade apa? Ya, olimpiade geografi. SMA? Tingkat provinsi? Ya sampai tingkat provinsi. gokil emang. Emang pintar ya, Cok, dia nih, Cok. Iya, so. Nggak salah sih. UGM lagi-lagi. Tapi mas aku penasaran deh, Mas. Orang zaman dulu tuh kayak membangun sebuah candi, membangun apa, itu tuh gimana sih, Mas? Cara kerjanya tahu nggak kamu, Mas? The Kamar Podcast. Welcome back to The Kamar Podcast. Selamat datang kembali di Kamar Podcast. Oke, Kali ini sudah bersama Bapak Sound the Ship. Bapak Sandesif salah dong. Ngawur. Kali ini bersama dengan sahabat lama kita ya di Jogja yang Iya, sudah lama tidak berjumpa. Iya. Gimana kabarmu, Mas Tohiri? Alhamdulillah baik-baik aja. Oh, rapilek ya gue. Sinus. Agak pilek juga sih tapi ya Pilek ya. Nama lengkapmu siapa, Mas? Ahmad Tohiri. Ahmad Tohiri. Tohiri. Panggilannya Ambatu Kam. Amba tukang. Gak Ada jomok tuh. ya. Amba tukang gitu deh adanya. Ini ya buat yang ngikutin kita dari lama, Tohiri ini dulu pernah jadi tamu kita tapi di yang belum ada visualnya ya, Mas. yang Sama Noval. Ngomongin musik metal itu rock masih inget gak itu? masih. Masih inget isu obrolan ya? Iya. Karena aku jujur nggak ingat kalau aku. Iya sih. Ya aku sebagai yang di Interview. narasumbernya ya inget lah. Ngomongin apa sih itu kita? Musik rock. Oh ya, Zoom ya kita ya. Ya Zoom. Oh, Zoom itu? Zoom itu nih. Oh. Di kamar dulu. Mm. Kita bertiga menopal, dia sendiri. Gua pulang ya? Kok Oh iya, lu pulang? Maksudnya lu pulang apa? Oh, enggak, Ding. Ada Lu belum gua. ke Jogja malah. Ada gua aja, Ding. Iya kan nama lu deh. Itu kan sebelum kita berangkat ya? Iya, lu belum Kita ke Jogja. berangkat, bener. Oh iya, inget gua, baru inget. Iya, Sorry. di kamar KIA, di kamar KIA. Masih Covid. Masih Covid, betul. Kamarnya pink, masih inget gua. Emang iya? Di kamar mbak gua kan pink. Enggak tahu, lupa. Gue juga lupa gua. Pokoknya dulu pernah lah dia dan akhirnya balik lagi karena kita pengen lah ngobrol-ngobrol sama kamu lagi, Mas. Iya, tapi dengan tema yang berbeda. Iya. ya, tentunya. Kalau kemarin kan personal musik. Karena kan kamu dulu sebenarnya bajunya boy. Enola, Enola coy. bro. Listen to Enola. Enola itu. Enola. Enola. Enola tuh punya ini kan, punya apa? Merchandise yang imut itu tapi gambarnya apa ya? Imut. Lupa. Domba apa gitu. Pokoknya nggak kelihatan kalau dia tuh hard rock. Oh. Merchandise-nya. Ada yang ini, ada yang Ambatu Kam. Sama tukang lah. Beneran ada yang Ambatu Kam? Iya, beneran ada yang Ambatu Maksud Kam. Tulisannya ini apa? Before and after listening to Enola. Yang before tuh yang Ambatu Kam pakai jas gitu. Oh iya. Yang afternya yang gini. Oh, gini, dia capek habis yang olahraga saksofon. Yang Dia kan main saksofon, telanjang. Main saksofon telanjang. Ya, jadi kita kenapa deh mendatangkan kembali Ahmad Tohiri Hardani Karena- Ridianto. Kalau musik kan sudah menjadi hobi ya. ya. Ya, hobi. Kan kita mau bahas hidup Mas nih. Asik. Sebagai Personal banget nih. lok-lok arkeolog. Harus ada gitunya. Lok-lok arkeolog. Mungkin nanti kedepannya teman-teman juga bakal denger ya, Mas Tohiri ini siapa, profesinya apa, juga dia bergerak di bidang apa gitu ya, relevansinya nanti gue serius banget. Gila, berat apa? berat banget sih. Selamat datang di Indonesia Lawyers Club. Indonesia Lawyers Club. Hari kita membahas masalah arkeolog bersama Mr. Presiden. Enggak, Ding. Nah, pokoknya nanti kita bahas arkeolog ya sama Mas Tohiri ya, intinya. Gimana tapi? Vis lomba sihir aman, Mas India? Mirip India. Loh, jujur. Mirip enggak India, ya. benar. Pusakata. Oh, Tapi mirip juga. enggak Tapi juga. pusakanya terlalu iya, besar. sama kan ininya terlalu kurang keriting. Keriting India. Ya. Benar-benar Baskara banget. Baskara. Aman Mas berarti ya kita ngomongin tentang arkeolog. Karena jujur kita buta ya Nip ya. Buta. Dunia arkeolog. Lah sama Mas. Iya, kamu tahu. Masa sama? Lah ngapain kita undang? Kamu berapa tahun kuliah? 4 4. tambah 1. Bohong. Gue tahu dia bohong. Karena Mas ada yang lebih malu-maluin. Ayolah Mas. Iya, lagi OTW Mas, lagi OTW. Mungkin Mas Tohiri 5, saya OTW namanya. Aduh. Paman. Dia kan jurusan arkeolog UGM lagi cuy. UGM, ngeri. Yang ada cuma UGM soalnya Mas. Oh iya. Cuma ada Di UGM. ya? Jogja cuma UGM. Oh, baru tahu aku. Tapi unik loh, maksudnya kalau aku pribadi ya,
aku pribadi tuh melihat arkeolog tuh selalu keinget itu apa? Indiana Jones. Indiana Jones cuy. Karena kan arkeolog banget tuh filmnya. Dan nggak tertarik waktu itu. Aku nggak tertarik mas, as a personal ya. Kirain tertarik ya. Tapi Biasanya pas orang habis nonton tertarik. Tapi kalau ngebahas kan aku juga main gamenya kan Indiana Jones gitu. Selalu tertarik sih sama topik arkeolognya gitu loh. Kayak dia nemuin fosil gitu, nemuin artefak gitu, terus juga tulisan-tulisan gitu ya, prasasti gitu, termasuk nggak sih? Ya. Iya. Masuk ke Dan itu tuh ya selalu seru ya dibahas ya. Cuman nggak pernah jadi interest utamaku gitu mas. Tapi kenapa nih Mas Thohir itu bisa menyemplungkan dirinya ke jurusan arkeolog tuh? Sebenarnya aku dulu tuh SMA malah nggak yang arkeologi banget gitu. Aku tuh dulu SMA kan ini ya IPA ya. IPA. Sedangkan arkeologi kan IPS. Iya IPS. Kalau di SBM tuh IPS ya. Sebenarnya dulu tuh aku SMA malah tertarik geografi. Oh geografi. Iya, dulu sampai ikut olimpiade juga. Oh. Olimpiade apa? Ya, olimpiade geografi. SMA, tingkat provinsi. Ya, sampai tingkat provinsi. Gokil emang. Emang pintar ya, Cok, dia nih, Cok. Iya, so. Nggak salah sih. UGM lagi-lagi. Provinsi tok. Terus? Ya, Provinsi tok sih gede sih sebenarnya. Nggak Kayak gede lu nih tok ya. provinsi Lampung ketemu orang Lampung Selatan, Kota Bumi. Kayak itu besar sebenarnya. Mas. Tapi nggak apa-apa, memang ada standar-standar sendiri. Iya. Terus selain apa? Geografi kan aku juga punya interest ke sejarah sama antropologi. antropologi itu apa, Mas? Antropologi itu ya studi tentang manusia. Intinya manusia, tapi kalau di Indonesia kan ada jurusan-jurusan antropologi budaya, antropologi ragawi ya. Kalau antropologi budaya ya manusia berkaitan dengan budaya gitu. Tapi unik ya, maksudnya kan kamu kan IPA ya mas ya? Iya. Tapi ketertarikan tadi tuh lebih ke arah IPS ya? Iya. Iya sih bisa dibilang gitu. Jatuhnya IPS sih. Iya. Ya dulu soalnya aku salah jurusan mas sebenarnya. Salah jurusan? Ya aku sebenarnya pengen IPS. Hmm. Tapi malah ikut apa? Tes itu, tes potensi akademik gitu. Iya. Ya sebelum apa? Pemilihan kelas, dimasukin kelas apa ditempatin gitu kan. ya? Oh. Masuknya IPA. Ini bolong ya. Iya, bolong. Kok dia bisa ngucuk-ngucuk? Iya, kaget juga di awal. Biar nggak kelihatan kalau pilek aja ya. Jangan dikasih tahu kan biar nggak kelihatan. Ya ini udah tahu dong. Tapi ini loh apa? Antropologi ya? Antropologi. Antropologi. Waktu itu kan ente pernah bahas mas ke aku yang waktu itu ente ngebahas masalah manusia apa ya? Karena waktu itu kita lagi ngobrolin leluhurku. Oh, Di Seko Yaman. Oh, yang dari Yaman. Dari Hadramaut. Hadromo. Oh. Tapi ini fun fact baru mas. Gua inget itu. Apa. Jadi keluargaku itu ternyata orang-orang yang transmigrasi ya dari Libya. Oh, malah dari Libya. Iya. Lalu tau dari mana nih? Gue dari om gua. Oh iya. Gue itu dari Libya dulu ke Yaman, Dari Yaman. baru ke Indonesia. Rute nih. Yang dari Libya itu orang-orang kulit hitam. Iya hitam. Makanya aku itu bawazir yang tidak berkulit putih. Kamu biasanya putih deh? Biasanya putih bawazir. Ternyata gue kulit hitam dan itu menyambung. Kok mukamu rasis banget? Oh rasis? Bukan rasis tuh gimana sih mas? Di antropologi. Gini. Kayak judgement gitu. Judgement gitu. Muka yang judgmental. Judgement bajingan emang. tapi ini ketemu sama ya inilah bersenggama maksudnya. Bukan cuy apa? Apa memiliki keturunan bersama? Iya, memiliki keturunan bersama sama orang-orang Yaman. Makanya aku masih bawa bawazirnya. Tapi bin Nehem. Nehem tuh Libya. Nehem tuh ada orang Libyanya. Oh. Gila lu nih. Enak lu ya ada. Heritage. Dia tahu ya ininya ya. Kau tahu nggak Bas ini apa? Daftar nenek moyang dan sejarah hidup gitu. Aku nggak pernah tahu. Aku tahu sih. Oh kamu tahu? Isinya full Jawa semua. Simpel jawabannya. Simpel sih. Simpel. Full Jawa. Jawa. Transmigran yang ke Lampung. Tapi Jawa juga. Aku termasuk gak kira-kira? Aku siapa tahu termasuk transmigran yang ke Lampung itu dalam keluargamu. Ya Keluarga enggak lah. Siapa tahu? Nggak perlu mau ikut keluarga dia. Pinter dia soalnya. Tapi ente pernah nggak sampai waktu sejauh itu itu. bahas apa ya? Jenis-jenis manusianya apa kalau nggak salah ya? Iya. Tapi Ciri-ciri. ente emang interest ya sama itu ya? Nyari waktu itu. Karena kan waktu itu kita baru ketemu ente langsung bahas itu mas. Iya toh. Iya. Bahkan nggak inget aku. Tapi aku tertarik langsung, wih iya kok kata.
Tapi termasuk trigger aku ngecek ini jadinya. Oh. Ngecek garis turunan. Itu apa sih ciri-ciri apa gimana pas itu mas? Ngasih tahu ciri-ciri. Jenis ya apa ya? Iya, jenis dan ciri-ciri. Nah itu taunya dari mana mas? Ngelihat dari dokumen kah atau bentuk tulang? Ya temuan ya bentuk tulang, terus kalau sekarang ya bentuk muka. Oh. Terus ya kayak gitulah. Berarti Ciri benar fisik dong, gitulah. misalnya ya, ini bukan bermaksud rasis ya. Ya. Misalnya Munib nih, hidungnya panjang gitu. Nah, berarti ini bisa nih dari Arab gitu kan, bisa diketahui nih, ini jenisnya apa. Terus misalnya orang Batak, ininya kotak. Nah, jadi Ya. bisa diketahui tuh turunannya kenapa bisa kotak itu dari mana. Itu kamu pelajari Ya. juga. Orang Eh, Cina matanya sipit gitu misalnya. nggak sedalam itu sih. Nah, terus. Nggak sedalam itu, tapi ada juga dulu materi tentang itu. Oh. Kayak apa orang Indonesia itu tuh asalnya dari mana, terus Indonesia Timur asalnya dari mana, terus orang kulit putih tuh dari mana, itu ada. Melanesia. Ya, Melanesia tuh kita. Oh, kita itu Melanesia atau apa? Heeh. Bukan hanya orang enggak deh, Timur. orang Timur. Iya, Kalau Timur. kita Mukanya anjing. Iya, iya. Kesel banget aku mas. Terus Gitu, dapat kalau knowledge. Indo tuh apa ya? Kau tuh pernah kalau ngomong, Mas? Indonesia itu aduh aku lupa tuh namanya, yang migrasi dari Yunan di Cina itu. Oh, kita dari Cina berarti? Iya, kita tuh migrasi dari ini daerah namanya Yunan. Yunan? Cina. Yunan. Yunan. Di Cina. Sekarang namanya Yunan, kalau dulu nggak tahu namanya apa. Guangzhou? Kok Australopithecus sih? Itu mah monyet ya. Australopithecus. Kata Robin Dan. Austronesian, ya. Austronesian. 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 Austro. Ya, kalau yang di Indonesia Timur tuh Austromelanesoid kalau nggak salah. Gila, ada nama-nama kayak itu Ya. nggak ngerti. Tapi dari tadi tuh ya apa namanya? Pernah Olimpiade apa nanti mas? Geografi, Geografi, terus juga gua ini susah antropologi. nih. Antropologi. Ya, interestku tuh ya SMA tuh 3 ya. Yang utama tuh geografi, antropologi, sama sejarah. Nah itu tuh yang ada 3-3-nya. Itu tuh arkeologi. Arkeologi. Oh berarti itu trigger Mas Tori buat ke ini? Ya, Arkeologi. arkeologi yang Oh. yang ada 3-3-nya. Itu tuh 3 dalam 1 tuh. Iya, dimasuk. 3 dalam Ah, 1 jurusan arkeologi. tuh arkeologi. Oh, baru tahu aku. Menurutku ya kalau menurut orang lain nggak kayak gitu ya, nggak tahu juga. Ya, tapi sebenarnya masuk sih harusnya ya arkeologi ya kan tetap meneliti hal-hal yang bersinggungan sama itu kan ya. Iya. Hubungannya sama makhluk Tapi itu hidup. pilihan utama mas arkeolog dulu. Iya. Pilihan utama. Pilihan kedua apa? Penasaran. Nah pilihan kedua deh. Boleh HI. tuh. HI. Iya. Aneh tuh, harusnya HI pertama. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi kan karena aku HI itu nggak terlalu. Tapi kok emang tertarik ini ya, Mas? Berarti ya ngeliatin manusia ya berarti ya. Apapun itu ya, maksudnya yang berhubungan sama manusia ya. Antropologi itu tadi ya berarti. Iya. HI juga kan termasuknya berhubungannya sama manusia-manusia juga kan? Iya. Iya sih, tapi Iya. HI kan lebih ke hukumnya, terus apa namanya budayanya gitu. Iya, maksudnya apa sih itu humaniora lah ya? Humaniora, Itu ya aja bener sih, ya, Humaniora. humaniora. Emang salah jurusan dia. SMA yang masuk IPA itu. SMA masuk IPA. Oh ya, fun fact dulu tuh aku sebenarnya semester 1 kelas 1 SMA itu udah mengajukan pindah. Terus Oh, tapi Mengajukan pindah IPS. pindah ke IPS karena ya aku kayak sangat kesulitan gitu loh Mengikuti pelajarannya mengikuti eksak ya. pelajarannya eksakta itu, fisika kimia itu. Kalau biologi ya masih masih agak bisa lah. Fisika kimia matematika itu susah lah, makanya aku mengajukan pindah tuh. Tapi itu tuh kayak udah mepet banget sama UAS. Kayak 2 minggu apa ya sebelum UAS gitu. Jadi aku kayak sebenarnya aku mau aja gitu kalau ngejar materi, tapi kayak sama gurunya ya mending nggak usah gitu, disarankan untuk nggak usah pindah gitu. Padahal Kalau kan ada jenis. kesulitan ya konsultasi ke guru atau ke minta bantuan temen-temen gitu. padahal sebenarnya bukan kesulitan ya karena memang interestmu nggak Iya, nggak emang cocok interest di sana. aja yang nggak cocok. Tapi ya udah. Bisa tapi kok bertahan tuh di IPA akhirnya. Ya akhirnya ya sampai lulus sih. Bagus nggak secara akademismu? Jelek banget. Jelek ya? Jelek banget. Aku tuh selalu bottom 3 di kelas. Buat menteri. Bottom 2 malahan. Sekelas isinya? Apa? Satu kelasmu isinya berapa orang? 20. 20. Ya. Ya. IPA 1. Aneh sih sebenarnya dia Iya dari sih, IPA ke karena IPS. interestnya beda ya, pertama ya. Ya itu kenapa, berarti gara-gara itu ya Mas ya, awalnya kau tertarik sama tentang geografi, tentang sejarah. Ya. Dimulai dari kapan tuh Mas kalau yang sejarah? Pasti kan kita entah baca sesuatu atau kayaknya baru tuh kita, oh ini ya tentang ini. Kalau orang yang suka sejarah kan ada triggernya tuh Mas biasanya Mas. Kalau sejarah itu SMP. SMP karena Karena gurunya
apa kayak enak banget gitu loh anunya. Oh, dari trigger dulu. Jelasinnya. Apa dia ngejelasin apa dia? Ya biasalah materi sejarah SMP. Apa? G30 SPKI. Ya aku. itu Tapi masuk enggak SMP? belum. Udah apa belum? Kayak belum. Itu masuk BPUPKI itu biasanya tuh. Ya, Oh iya, zaman-zaman benar. ya itu Benar, lah benar. kemerdekaan Iya, lah. benar. Pahlawan proklamasi gitu. Kayaknya emang gak pernah diajarin juga tau G30 SPKI. Cuman SMA dulu. Ya aku dibahas ingat dulu. sekilas. iya, cuman Diajarin kok kita Gitu. SMA. cuman apa sih kayak tanggal segini tuh ada kejadian ini. Iya gitu. Nggak pernah gitu. dapat dari yang materi detail sekolah ya. yang detail ya. Nggak mendalam intinya. Iya kan materi sekolah ya dari negara. Tapi kalau tahu Mas Super Semar itu di mana Mas dokumen Super Semar? Lain? Ternyata dia box ini, coba dokumen asli di bawah dia. Kita kan Tapi- nggak tahu. Tapi apa sih arkeolog itu sebenarnya Mas? Arkeolog Bisa tuh ya. dibilang apa? Itu kan tadi kan kau bilang campuran tuh. Arkeologi maksudnya. Iya, arkeologi ya. Oh, Iya. Kalau arkeolog itu apa? Kalau Orangnya. arkeolog ya orangnya, ya. Oh, arkeologi. Arkeologi itu apa sebenarnya? Arkeologi itu ya sebenarnya studi tentang manusia, tapi berdasar istilahnya apa ya? Kayak benda-benda, bisa artefak, bisa ekofak, bisa fitur. Ekofak. Ya Ekofak ekofak itu apa? itu yang kayak apa? Alam ya? Ya, sifatnya alami gitu. Tapi Kayak udah- yang di Sunda itu, yang Apa? tanahnya kayak bekas laut gitu. iya kayak gitu. Oh. Di Sunda, di Jawa Barat. Kok di Sunda? Yang Jawa Barat Sunda enggak apa-apa. Ya itu intinya mempelajari manusia, kayak perkembangan budaya, manusia dan budaya gitu. Berdasar bukti-bukti yang ditemukan zaman sekarang, tapi asalnya dari zaman dulu. Gitu. Peninggalan ya. Peninggalan. Bener itu Mas. Kan kalau di film-film kan apa? Garuk-garuk. Iya. Ini tanah terus pakai kuas gitu, ada tulang dinosaurus, Iya. ada tulang apa. Kayak gitu berarti kau Mas. Ya nggak sampai dinosaurus juga kalau. Ya enggak. Itu kan contoh, itu Iya, iya. film maksudku. Entah. Masa? Kan ini baru masuk liputan 6, Lip. Ingat gak? Oh iya. Oh iya, menemukan apa dulu? Menemukan apa? Gitu. Itu sebenarnya masuk liputan 6 tuh bukan karena menemukannya, Ya karena tapi karena kontroversi di belakang kegiatan Oh, iya. itu, di balik kegiatan itu. Oh malah kontroversinya. di sana? Iya. apa itu boleh diceritain nggak? Kontroversinya apa? Dulu tuh pokoknya apa ya kayak sebenarnya nggak sinkron aja antara yang dari provinsi sama yang kabupaten. Aku kan ya dulu ikut ini ya, istilahnya ikut CV gitu. Ya. Mau mengadakan kegiatan penggalian gitu. Penggalian di yang diduga ada situs candi gitu. Ya. Si yang dari Pemkab Kabupaten Boyolali itu hire CV yang apa? Yang Hire tempat aku. kerja, tempat Oh, kerja. yang hire aku, tapi nggak koordinasi sama yang tingkat provinsi, Oh, BPCB gitu. provinsi. Ya udah gitu. itu ya akhirnya ada tarik ulur gitulah. Apa sih itu nemuin apa itu emang kalian? Candi ya? Iya, kayak pondasi candi gitu. Di daerah? Di itu Boyolali. di Boyolali di kayak tengah-tengah persawahan gitu. Seru ya tapi kayaknya. Sebenarnya juga ya selain karena apa miss dari kabupaten sama provinsi, ada juga pihak ketiga yang ngerusuh Iya, gitu. tahu lah kalau udah kayak Ya, gitu itu mah. kayak Pemuda apa? enggak Enggak, Cok. ya sejenis itulah. Sejenis itu. Pokoknya tiap ada Orban. tiap ada proyek nih ada Iya, lah gitu iya, ya. benar. Masa kita kagak ada seseran-seseran sih, Iya. Bang? Kayak contohnya kemarin ya, aku ada datang event Mas. Terus ada tuh mas-mas datang. Ini kok belum ada uang? Oh iya ya gitulah. Pokoknya ada Uang keamanan. uang keamanan. Dia kan biar aman nganuin ini pondasi waktu itu kan Mas ya. Aku bisa-bisa dia diserang ya. Apa-apa. Siapa yang nyerang kamu, Mas? Bilang aja dia yang ngomong. Gue jadi tamengin mulu. Gue selalu jadi tumbal Mas. Tapi pertama kali ente masuk arkeolog ini kan pasti ente punya gambaran kan Mas. Kayak aku milih inilah pas ente tes tuh milih arkeolog sesuai nggak Mas? Ya, ini udah masuk Pas jurusan ente ya. udah masuk jurusan sesuai nggak? Susah di awal sebenarnya. Susah di awal? Iya, susah Kenapa di tuh? awal. Ya karena kan aku dulu kan juga IPA nggak pinter-pinter banget, tapi apa sosum juga cuma setengah-setengah gitu loh. Ah, Jadi ya aku kayak harus istilahnya menyesuaikan lah. oh ya keep up ya sama. Iya, Kalau sih, keep up bener sama itu 3 sosum. tahun kamu kan di IPA gitu ya. Iya, maksudnya, 3 tahun di saintek. IPA, mindsetnya beda kan. Terus sedangkan teman-teman lain kan juga
kebanyakan IPS ya. Apalagi di UGM lagi. Iya. Tekanannya juga beda tuh. Ya awal-awal itu sempat terseok-seok juga sih. Tapi ya Kamu ada nggak ngerasain kalau kita wawancara Hanif pas dia masuk filsafat, dia ngomong dulu sebelum masuk filsafat dia mah nggak karena tertarik sejarah, nggak karena tertarik apa, dia pengen ngobrol sama tembok. Ya, terus pas masuk kelas, kapan ngobrol sama temboknya kata Hanif. Itu emang orang gila mas. Itu tanya kan. Emang kenapa mas kamu mutusin sampai bisa keluar? Itu mas awalnya aku ngelihat bulletan ini orang India yang filosofi India itu. Iya, ada. Lupa aku namanya. Mandala ya? Mandala Krida. Enggak, tapi dia ngeliat itu kan. Terus dia ngerasa itu kelamaan kata dia. Karena kan emang ilmu bertahap bangsa. Dia bosen. Masih kan. Ya ampun. Udah habis itu gitu. Terus, orang ngomong karo tembok katanya. Dia memutuskan buat SBM lagi kan si doi. Tapi kalau ente berarti kesulitannya keep up awal-awal itu ya? Iya. Karena ngerasa kentang kan dari ente awalnya IPA juga nggak kepake kan di situ. Mungkin kepake ya, cuman fokus utamanya kan lebih ke IPS. Iya. Nah, ya IPS-nya ente karena nggak masuk jurusan IPS itu kan, Iya. keguruannya. Oh ya sama dulu sempat susah karena kebanyakan kegiatan juga sih aku. Oh banyak kegiatan. Kegiatan di luar kelas gitu maksudnya. Kegiatan di luar kelas kayak ya aku ikut banyak ya nggak banyak sih, Organisasi. kayak beberapa UKM gitu. Iya. Terus aku juga di rumah juga ada kegiatan Pemuda. gitu. Oh jadi banyak Iya. ya. Kau kan ikut ini kan Mapala kan kamu mas? Enggak. Oh. Pernah mau ikut udah kayak ikut yang first gathering gitu loh, pertemuan pertama gitu. Tapi aku abis itu terus karena cowok kayak abot banget ya, berat banget gitu. Nggak jadi. Iya. Berat banget dan kayak mengeluarkan dana yang banyak gitu loh. Mana aku tuh kan PP juga kan, ngelaju gitu. Jadi kan kayak aksesnya agak susah ya. Kalau ngekos gitu, aku Iya. nggak balik mah nggak apa-apa ya. Ya benar kalau ngekos. Iya. Tapi kau kan udah berapa tahun istilahnya kan mempelajari sampai lulus lah ya mas ya? 5 tahun lah ya kurang lebih ya? Ya 5 tahun. 4 tahun lah sebenarnya. Yang 4 tahun. setahun terakhir kan buat skripsi. Iya. Benar. Apa skripsimu tentang apa? Konservasi Konservasi apa? wayang. Oh, Oh konservasi wayang. itu termasuk tuh mas arkeolog mas? Iya, arkeologi ya. Sebenarnya itu termasuk salah satu ilmu terapan dari arkeologi itu, Yaitu? itu konservasi. Konservasi terutama ke benda-benda kuno gitu. Benda-benda kuno bersejarah. Oh, nggak melulu soal fosil ya mas ya? Iya, nggak melulu soal fosil, nggak melulu soal penelitian yang kayak murni banget gitu. Ada terapannya juga. Iya. Ya kan kadang itu ya yang sering disalahpahamin ya. Sama orang awam ya, orang yang di luar nggak ngerti lah tentang arkeolog. Pasti kan fosil, nemuin Fosil, candi, nemuin apa kerangka. telur, kerangka gitu-gitu. Ternyata nggak semuanya kan kayak gitu ya mas ya. Nggak semua. Sebenarnya bersinggungan ya mas, jurusan mungkin sastra arkeolog ada persinggungannya ya. Jadi kan kalau sastra kan lebih ke arah kenapa budaya itu ke-create gitu, misalnya wayang gitu ke-create. Kalau arkeolog tuh ngeliat dari segi apanya mas? Kayak tadi skripsimu. Kalau skripsiku nggak ada hubungannya sama gimana budaya terbentuk sih sebenarnya. Nah ya pasti kan karena ente arkeolog kan. Kalau kalau arkeologi itu kayak lebih ngelihat ke gimana budaya itu berbentuk dan berkembang gitu. Oh. Kayak kan Aha. artefak, satu jenis artefak tapi beda masa kan pasti ciri-cirinya beda gitu. iya, iya. Itu nanti dilihat, dulunya ini terus berkembang jadi kayak gini. Berarti lebih ke arah kayak ngedokumentasi sejarah itu shifting ya mas ya? Iya, kayak perubahan-perubahannya. Perubahan-perubahan. Oh, iya. Oh. Tapi apa mas selain kesalahpahaman arkeolog di ini ya di orang lain gitu ya. Maksudnya kan orang lain ngelihatnya arkeolog itu kayak gini-gini, ternyata enggak gitu ininya. Apalagi selain Nabi Sulaiman membangun Candi Borobudur dalam satu malam. Apalagi masalah ini tuh mas. Itu bener apa hoax sih mas? Nabi Sulaiman membangun Candi Iya, Borobudur selama satu malam. Nggak masuk Borobudur apa Prambanan ya? Borobudur. Borobudur itu real nggak sih mas? Kalau dari orang
dari pandangan orang arkeologi ya itu tuh Iya. ya gampangnya bullshit lah. Anjing. Aku lu 25 tahun percaya, Mas. Dia sampai gabung grup Facebooknya mas. Iya, Nah, Mas. itu. Teori konspirasi udah Sulaiman X Bu. Ya itu kalau di arkeologi ada istilahnya sendiri sih namanya pseudo arkeologi. Apa mas? Pseudo. Pseudo? Pseudo. Oh, arkeologi. pseudo, iya, Ya, benar. kayak- ya kalau di sains ya pseudo sains gitu kayak flat earth gitu Iya. misalnya. Ya itu tuh kayak istilahnya terdengar masuk akal gitu. Tapi ya itu tuh aslinya cuma cocok logi aja gitu loh. Oh, Cocok logi dan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. konspirasi Wahyudi lah ya untuk sekarang bilang mas ya. Iya. Itu dimulai dari mana sih itu? Hoax itu ya? Satu malam gitu. Satu malam apa? Ya itu membangun Candi Borobudur. Ya itu dari penyanyi Prambanan kalau itu satu malam. Dia penyanyi Apa siapa? Candi Sewu? dangdut. Dari penyanyi dangdut. Satu. Cinta Satu Malam. Cinta iya, Satu iya. Beda banget. Melinda Mas. ya? Melinda itu, Oh, itu mah Melinda mah yang sering di YouTube itu mah kalau Melinda mah. Apa? Ada yang di YouTube-nya itu Mas, nyanyi-nyanyi dangdut kayak gitu. Tahu aku orang sering Tapi puter. selain itu kan banyak ya kayak kalau kita bahas konspirasi sedikit ya. Kayak candi yang di Padang itu mas. Bukit Candi Padang. Gunung Padang Gunung itu Padang. Sunda. Jawa Barat. Oh Jawa Barat ya. Ah. Hmm. Apa? Itu udah ada penelitiannya belum mas? Udah Kayak sebenarnya pelajaran. penelitian tuh udah banyak ya. Cuman itu tuh kayak belum ada kesimpulan yang Konkret, disetujui oleh semua orang aja. Oh. Emang apa sih itu mah? Ininya? Ya kan ada yang bilang itu tuh kayak semacam piramid gitu loh. Oh iya piramid, Oh, ngomongnya semacam piramid benar. gitu. Oh. Aduh, Ya semacam struktur kayak piramid. tapi gitu. ternyata enggak sebenarnya. Tapi ya enggak, iya atau enggaknya aku Oh, belum. aja enggak tahu itu. Ada Udah teori sampai kuatnya mana nggak yang kamu tahu penelitiannya. mas? Ada, itu tuh ada yang mengajukan teori kalau itu tuh ya kayak struktur kayak piramid gitu, tapi terkubur gitu. Oh terkubur. Strukturnya terkubur. Sebenarnya tuh kayak di dalam gunungnya gitu. Hmm. Dan itu kayak semasa apa malah lebih tua gitu dari piramid di Mesir gitu. Oh. Tapi Mas aku penasaran deh Mas. Orang zaman dulu tuh kayak membangun sebuah candi, membangun apa itu tuh gimana sih Mas cara kerjanya tahu nggak kamu Mas? Pernah mempelajari itu nggak Mas? Ada dipelajari juga sebenarnya di arkeologi. Ya bohong dulu. Nah, ya, tenang. Ya. Apa kayak gimana sih Mas? Aku selalu penasaran loh. Kayak kok bisa ya orang-orang zaman dulu tuh bikin kayak misalnya piramid lah ya. Itu zaman dulu tuh gimana ya bikinnya gitu. Terus candi, sebuah candi-candi yang ada di Indonesia gitu. Ya sebenarnya kalau kita bikin sekarang dengan metode-metode yang dipakai orang zaman dulu itu ya bisa juga gitu. Soalnya itu tuh juga bukan yang kayak misalnya kayak alien atau kayak pakai sihir gitu. Itu beneran pure teknologi zaman dulu gitu. Teknologi dan skill. Oke. Apa emang teknologinya zaman dulu tuh Mas? Ya kayak misal batu gitu. Batu kamu mau bikin batu tuh kotak gitu. Itu kan batu itu tuh sebenarnya ada kayak strukturnya kayak alurnya gitu loh. Oh. Ha. Dan alurnya itu tuh kadang bentuknya simetris gitu kayak kotak misalnya. Itu kan tinggal ikutin aja gitu. Misal pakai pahat gitu, pahat dari besi. Tinggal kamu bikin garis gitu terus pukul udah kebelah gitu. Terus nanti ngalusinnya gimana ya? Ngalusinnya pakai benda yang lebih keras gitu dan kasar gitu. Ngalusin aja. Itu tuh sebenarnya ya gimana ya kayak teknologi juga gitu zaman Iya. dulu gitu. Zaman dulu mah disebutnya teknologi. Ya. Iya. Ya itu sampai sekarang juga teknologi kan. Skill sekarang deh. Tapi kalau zaman dulu tuh lebih Linisin teknologinya kan. ya lebih banyak memanfaatkan apa yang udah ada gitu. Misal ya kayak batu tadi udah ada alurnya tinggal diikuti aja kalau mau motong gitu. Kan kayak gitu. Iya. Tapi yang ya banyak sih sebenarnya teknologi-teknologi kayak dulu sempat ada yang aku baca itu Mas yang gimana cara batu piramid itu bisa naik tuh yang pakai air. Oh iya, Jadi katanya. diisi air terus batunya tuh naik. Naik sendiri gitu kan ya? Naik sendiri. Apa ya namanya tuh ya? Kayak lift lah sistemnya gitu Mas, tapi bukan lift sih, aku lupa ya. Aku lupa juga kalau yang itu. Tapi kan ada teknologi-teknologi gitu kan. Iya.
Teknologi yang mungkin orang sekarang nggak kepikiran gitu. Iya. Atau sebenarnya sekarang ada, cuman kayak orang zaman dulu tuh karena ya lebih telaten aja, jadi kayak bisa gitu. Ya atau mungkin udah di ini aja sih Mas, udah diperbarui. Ya kalau Mungkin zaman- pada dasarnya pakai Prinsipnya dari sama, dulu, gitu. prinsipnya Prinsipnya sama. sama. Sekarang udah lebih canggih Iya, lah gitu. sekarang Jadi udah biar canggih. efisiensi waktu, Iya. efisiensi kerjanya jadi lebih cepat gitu. Iya. Orang zaman sekarang kalau mau bikin candi kayak Borobudur atau Prambanan itu juga bisa-bisa aja gitu, dengan teknologi yang sekarang gitu. Iya, iya. Iya pasti sih. Kayak Ki Joko Bodo itu bikin candi. Oh iya, dia kan bikin candi di belakang Iya, rumahnya di ya. belakang rumahnya. Buat anaknya itu ya. Heeh. Terus gereja di Ganjuran ada candinya juga. Ada arca Yesus pakai baju Jawa. Oh iya Mas. Iya, ada. Serius. Jadi selain ada Yesus hitam ada Yesus Jawa ya. Iya, ada. Oh bikin candi itu berarti nggak apa-apa Mas? Maksudnya bebas-bebas aja? Apa harus ada izin atau gimana Mas? Kalau sekarang, Iya. Iya. Kayak yang kamu ceritain tuh kayak Ki Joko Bodo bikin candi sendiri gitu. Itu boleh-boleh aja apa gimana sih? sebenarnya boleh-boleh aja asal kayak apa di tanahmu sendiri. Gitu. Iya sih kayaknya tetap sih. Ya, kayak candi itu kan Boleh-boleh hanya aja. model bangunan ya. Iya, Mas, ya? itu hanya bentuk bangunan aja sebenarnya. Candi itu. Kirain kayak ada izin atau apanya gitu loh. Ya, sebenarnya mungkin aja kayak hak paten gitu apa nggak ada Mas? Kalau paten nggak tahu ya, tapi kalau misal apa kayak mau bikin yang gede banget gitu ya mungkin butuh izin juga. Oh iya, kayak benar. ada apa nanti ada kayak kalau dulu ada analisis dampak lingkungan gitu, tapi sekarang nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Tuh kayak gitu. Izin-izin. Pokoknya ada dokumentasi, dokumen-dokumen yang perlu itulah. Tapi kita track back sedikit Mas. Ente kan udah lulus nih. Terus kerja sekarang berhubungan kan sama arkeologi kan? Ya secara nggak langsung berhubungan lah. Apa tuh? Boleh nggak describe sedikit? Pekerjaanmu. Kalau gampangnya sih konservator ya. Konservator. Ya, nama gampangnya konservator. Tapi kan kadang orang kalau dengar konservator gitu kayak bingung, ini konservator apa? Konservator sumber daya alam kah? Konservator hutan kah? Konservator flora fauna kayak gitu. Ya spesifiknya ya konservator ini benda-benda kuno bersejarah gitu. Benda-benda kuno Kayak bersejarah. skripsi dia nih. Iya, Ya kan skripsi dia kan tentang wayang kan. ya yang kulit. Kayak ini termasuk nggak Mas? Benda-benda kuno bersejarah ya? Kayak, kan aku pernah ke Museum Keraton ya. Ya, Museum Keraton tuh ada apa? Kereta kencana. kencana yang kayak gitu termasuk. Iya, termasuk. Termasuk ya. Termasuk. Kereta kencana itu apa sih? Itu yang Kereta Kuda. Iya. kereta kuda ini yang dipakai buat penobatan raja. Oh. Itu disimpan di mana emang? Ada di museumnya. museum. Itu tempatmu kerja bukan itu? Museum itu? Kalau aku tuh di keratonnya ya, tapi keraton kan Luas. luas dan itu yang museum kereta kencana itu juga termasuk milik keraton. Jadi aku juga termasuk di situ juga. Mengurusi itu juga. Iya. Kayak fokus ente ke konservator benda-benda kuno bersejarah. Iya. Ah. Tapi seru sih, Bu. Kayak kalau sekarang tuh apa Mas? Tantangannya mungkin atau job desk sehari-hari yang lo lakuin di gawean Mas? Penasaran sih kok. Kalau job desk-nya ya ya keraton kan punya ini ya, punya benda-benda kuno bersejarah itu banyak banget ya, banyak ya jumlahnya ribuan gitulah. Dan itu tuh kan butuh perawatan ya biar awet gitu. Iya. Biar awet, biar bisa diwariskan ke anak cucu gitu. Itu tugas kami adalah di situ kayak istilahnya memastikan biar bendanya itu awet gitu loh. Memaintain ya. Ya maintenance gitu. Kalau ada yang kotor perlu dibersihin ya kita bersihin gitu dengan metode-metode tertentu. Terus kemudian kalau ada yang rusak kita benerin gitu. Terus kalau ada yang rusak parah dan itu kayak nilainya gede banget ya kita restorasi kayak gitu. Apa aja sih Mas itu Mas? Benda-bendanya Mas? Yang ada di ini Mas? Banyak banget. Banyak banget tuh. Tapi apa yang paling berkesan? Kalau akhir-akhir ini sih paling banyak itu tuh kayak peralatan makan.
peralatan Peralatan makan. makan. Itu masuk juga? Kerajaan. Iya. Oh, aku pernah lihat masuk. tuh Mas yang meja makan, Ah, terus ada semua peralatan iya, makan yang ada di situ. Rik. Ada Di piring, satu meja gelas, makan. Di satu meja makan tuh. Oh, kayak gitu ya nyusunnya ya berarti. Iya. Tekonya, ininya, yang dipamerin. Itu kapan Mas gue ke situ? sama emakku 2 bulan lalu. Oh, Sebulan lalu. kok ini enggak bilang aku? Ah, aku kurang ngerti gue kerja dengan orang cowok. Alah. Oh, lu nggak tahu emang dia Udah kerja 2 tahun Nggak lebih tahu. loh di situ. Tapi lu tahu dia kerja di keraton apa? Iya, gue tahu dia kerja di keraton, tapi nggak tahu bagian di itu mananya gitu loh, Mas. Oh. Iya, iya, iya. Kan cat dulu kan bisa. Iya. Itu kalau ngechat dia dapat kartu VIP atau gimana gitu nggak ada kelebihan nggak? Boleh megang kuda. Enggak ya kalau sih. Enggak Apa boleh ikut Ya. membersihin? Paling tak ajak muter-muter lah. Oh iya, tapi enak ada penjelasannya. Karena kemarin kan sebenarnya ada ya yang nge-guide ya. Cuma kan dia nge-guide biasanya lebih ke arah yang mancanegara kan. Ah, Sedangkan kami tuh ya aku ngikutin ibuku yang lebih penasaran ya. Si ibuku tuh kalau lagi dijelasin emang kan ini minusnya watak orang Sumatera ya. Lagi dijelasin dia muter balik pergi dia. Enggak lah, enggak menarik. Nggak tertarik, nggak Jalan dia, tertarik. tapi emakku tuh paling tertarik sama kereta kencana tadi gitu-gitu terus sama peralatan makan gitu. Dia seneng tuh dibanding bangunan ini atau mainan alat musiknya kan banyak tuh ya yang di halaman depan yang baru masuk tuh. Iya. Tapi harusnya hubungin ente sih. Next time mungkin kalau keluarga aku datang lagi pas aku wisuda ya. ya. Aku chat nanti Mas. Tapi itu termasuk pekerjaanmu, Mas? Misalnya ada orang yang datang terus kamu ngejelasin. Oh, enggak. Oh, itu enggak itu, Mas. Itu kalau buat yang kayak kenal-kenal aja gitu. Kenalan. Misal ada temen minta diajak Itu dianggap teman, bro. minta diajak muter gitu ya. Ya udah, minta temen muter ya tak temenin. Nah, boleh Mas. Iya. Besok The Kamar Tour lah. The Kamar Tour. Emang boleh bikin konten di situ, Mas? Oh, boleh. Serius? Tiap Boleh hari itu ada orang bikin konten di situ. Wah, saya Wah, cari aja konten VT di TikTok gitu. Terus cari keraton gitu. Banyak banget itu. Masa kalau cari keraton doang kayaknya enggak. Tapi Nggak langsung masuk ke situ dah. tapi kayaknya. bener banyak Iya. yang nyaranin ke Museum Keraton. Oh, museum keraton. Dengan opening TikTok kan sering rekomendasi tempat ini. Nanti baru dia masuk tuh ada ininya. Tapi itu ini sih termasuk destinasi yang ini. Tapi Keraton. paling berkesan dan lagi sering-seringnya akhir-akhir ini tuh ini ya alat makan ya. Iya. Alat makan deh dia. Akhir-akhir ini paling banyak tuh ya alat makan. Tapi ya selain alat makan ya banyak banget kayak lukisan gitu misalnya. Oh iya lukisan benar. Lukisan ada lukisan Raden Saleh. Oh iya Raden Saleh itu ada. Iya, Lukisan yang mana, ada. Mas? Lukisannya kebanyakan lukisannya ini sih, lukisannya Sultan. Habib Oh, dia Sultan ngelukis gitu ya. ngelukis Sultan. Oh iya. Aku pernah lihat juga tuh yang di dalam ruangan. Iya. Yang nggak boleh foto itu. Iya benar. Oh, itu nggak boleh difoto kalau gitu. Boleh tahu nggak alasannya apa, Mas? Privacy. Privacy. Oh. Mas, tapi ada pertanyaan nih. Karena aku masuk ke ruangan itu. Ada beberapa sultan yang wajahnya hitam. Maksudnya dibuletin hitam gitu, Mas, di sekitar wajahnya. Oh. Nah, itu aku nggak tahu alasannya apa, tapi kenapa? Tapi mukanya ada gitu maksudnya secara Nggak ada umum. mukanya, Pak. Jadi badan terus hitam ininya. Apa ya? Piye yo? Jelasin ya. Ada boh, aku Apa malah nggak mungkin ingat. dia lagi di maintenance atau apa ditutupin. Tapi di posisi itu tuh muka sultannya nggak kelihatan. Oh, kayaknya ya lagi maintenance, tapi yang aku nggak terlibat di situ. Soalnya kadang keraton itu tuh kalau maintenance pakai pihak ketiga. Oh, pakai pihak ketiga. Kalau misal kayak deadline-nya mepet nih. Kalau di tempatku kan, aku kan kerja namanya laboratorium konservasi gitu. Orangnya kan terbatas, dan kerjanya banyak banget. Oke. Jadi waiting listnya ya udah banyak banget juga gitu. Jadi ya kadang kalau butuh cepet gitu, kalau mau ada event atau ada apa gitu ya, Pakai orang ketiga ya. iya hire pihak ketiga gitu. Dan aku nggak tahu itu kalau yang mukanya Sultan di Soalnya hitam. awalnya agak bingung kan aku masuk terus tapi siapa tahu salah ya gue ya. Tapi gue masuk dan nggak bisa ngelihat itu wajahnya. Terus sempet diem dan pengen nanya kan ke turnya, tapi makku pengen pergi lagi. Jadi, Atau mungkin bukan sultan kali itu nih. itu Bukan sultan soalnya yang dia berderet Mas dari urutannya iya, gitu. Oh. Iya. Dan itu ngelihat kayak gini. Terus ya sempat penasaran aja sama yang wajahnya nggak kelihatan gitu. Mungkin maintenance mungkin. Mm-mm. Nggak ada tahu sih. Nah, kau kan udah berapa tahun Mas sekarang kerja di ini profesi ini? 2 lebih. Udah Udah mau lebih. 3 tahun malah. Oh iya? Iya. Dari semenjak yang CV itu kan itu? Bukan, beda.
Oh, Ya. CV itu? Yang CV itu aku belum kerja itu. Oh, itu apa? Istilahnya ya aku freelance lah. Oh, iya iya. Ya kan habis lulus kan nggak langsung dapat kerja kan. Aku habis lulus itu freelance dulu. Nah, ini berarti pekerjaan resmimu ya? Pertama. Iya, pekerjaan semi tetap pertama lah. Oh, semi tetap sih. Kenapa semi tetap? Ya karena nggak ada kontrak. Oh, nggak ada Kamu- kontrak. Bukan nggak ada Sampai 3 kontrak, tahun. nggak ada itu loh, nggak ada kayak apa perjanjian yang Mengikat. jangka panjang gitu kan. Oh, berarti nggak ngikat juga ya tipikal kerjaannya? Apa dia mengikat juga? Gimana ya jelasinnya? Kayak sebenarnya ngikat iya, cuman kalau ngikat banget itu enggak. Oh, Ngikat banget kayak misal PNS, Iya, kayak BUMN gitu enggak. Iya, iya. Sebenarnya tapi ngikat juga gitu. Tapi gue kan ngelihat nih Mas ya, apa ya kayak mungkin udah 3 tahun ini lah setiap hari kan ngelihat itu lagi, maksudnya ya itulah pekerjaan lah ya. Mungkin kalau dari luar kita ngelihatnya menarik, tapi mungkin kan kamu akan ada rasa kebosanan atau apa, karena setiap hari kan itu lagi kan, yang nggak bisa dipungkiri juga kan Mas, namanya sebuah pekerjaan gitu. Nah kalau kamu ngelihat itu masih ada relevansinya nggak sih Mas sebenarnya ya tentang kayak kebudayaan lokal dengan dunia moderitas sekarang gitu Mas? Menurutmu masih ada titik temunya nggak saat kau bekerja itu? Menurutmu tuh tetap kok ada orang yang emang tertarik dengan ini gitu? Ya kita bisa ngeliatnya mungkin ke arah-arah anak-anak Gen Z atau anak-anak zaman sekarang ya. Mereka tuh masih ada nggak sih yang tertarik gitu? Ada. Tertarik dengan tanda kutip bukan tertarik karena mereka studi banding ya atau apa? Karena emang passionnya di situ. ya gitu. suka gitu. Ya. Sebenarnya ada sih. Ya orang-orang yang tertarik, terutama anak-anak muda yang tertarik ke situ gitu, ke arah situ. Cuman untuk terjun ke dunia, misal kalau aku ya konservasi gitu, itu kan opportunity-nya tuh jarang gitu loh. Kayak misal aku dulu kan daftar ya kayak kebetulan aja gitu ada apa bukaan di keraton gitu. Tapi selain itu tuh kayak nyari kesempatan masuk ke dunia konservasi itu tuh dikit gitu loh kesempatannya buat masuk situ gitu. Jadi ya kebanyakan orang-orang yang tertarik gitu tuh mereka praktek sendiri gitu. Oh. Kayak misal ya nanti kayak misal punya ketertarikan ke konservasi benda-benda seni gitu. Buka ini sendiri. Kayak Praktek sendiri? gitu. Kayak CV-CV gitu Bu? Enggak ya? Studio Studio tadi. Oh iya studio benar. sendiri gitu kayak terutama orang-orang isi ya. Iya. Orang-orang isi itu tuh kan mereka terutama yang seni murni gitu kan banyak juga yang tertarik ke bidang konservasi gitu, konservasi. Tapi konservasi seni bukan konservasi benda-benda kuno gitu. Banyak yang kayak mereka kayak buka sendiri gitu, buka studio konservasi, misal konservasi lukisan kayak gitu ya. Kayak yang di hire keraton tadi itu tuh salah satunya kayak gitu. Ada ya istilahnya konservator swasta gitu lah. Konservator swasta. Ya. Bukan dari pusat, bukan dari pemerintah ya? Bukan yang terafiliasi sama Indie, pemerintah. konservator indie. Iya. Konservator indie dan konservator lem. Itu istilahku sendiri ya. Itu istilah aku sendiri juga tuh Mas, konservator indie. Tapi menarik ya kalau kita lihat jurusan arkeologi gitu. Kayak tadi kan Mas Tori sempat nyinggung-nyinggung perihal profesi lah ya, kita bilangnya. Perpecahan profesinya itu banyak nggak sih Mas kalau dari arkeologi gitu? Dari arkeologi itu lapangan kerjanya. Kalau lapangan kerjanya dikit. Dikit. Iya, tapi jenis pekerjaannya itu tuh sebenarnya cukup beragam. Kayak arkeologi kan juga mempelajari tentang museum. Di perkuliahan itu ada ada mata kuliah museologi itu mempelajari tentang Museologi namanya Mas. museum gitu. Karena ya berhubungan lah ya museum sama benda-benda kuno gitu. Kalau museala itu apa Mas? Waduh. Oh itu itu. Jangan ditanggepin Mas, orang gila. Tapi kita track back dikit Mas. Lapangan pekerjaannya dikit. Sebenarnya aneh nggak sih Mas? Maksudnya Indonesia yang selebar ini dan ragam flora fauna bangunan ya kan, jenis-jenis bangunannya dari sisi barat ke sisi timur itu kan banyak banget ya. Lagi benda-benda kunonya. Benda-benda kunonya. Dan kita tuh kan pecahan daratannya kan beda-beda lah ya. Iya. Kayak aku yang dari Sumatera, Tarik juga dari Sumatera, Mas Ferry dari Pulau Jawa gitu kan. Terus Mas Hanif dari
planet lain, kita nggak tahu di mana. Terus tapi kenapa Mas bisa sedikit? Apakah masih terpengaruh sama kebijakan pemerintahnya kah atau memang memang udah sedikit aja yang harus diteliti? Wah, kalau yang diteliti itu banyak, saking banyaknya. Iya. Dan malah orangnya yang kurang gitu karena. Oh, malah SDM-nya ya? Tapi ya SDM kurang itu tuh juga sebenarnya menurutku itu ada hubungannya sama yang pertama tadi, kebijakan pemerintah gitu. Oh, heeh. Ya karena menurutku pemerintah sini itu Indonesia gitu. Itu tuh kayak perhatiannya tentang yang kayak gitu tuh masih kurang gitu. Oh, masih kurang. Tentang kebudayaan itu masih kurang. Ya, sekarang Menteri Kebudayaannya aja Fadlizon. Bener sih. ya enggak, di luar itu ya emang dari dulu itu tuh agak kurang gitu kalau Ya, agak kurang. perhatiannya tentang kebudayaan dan sejarah gitu. Iya, sebenarnya masuk akal sih kalau acara kebudayaan masih di lapangan deket situ terus isinya dangdutan sih. Masih kurang ya. Menurutku mana pamerannya? Gitu. Cuman ya nggak apa-apa ya. Cuman mungkin tapi setuju juga ya kalau aku ngelihat dari sisiku sendiri ya, walaupun aku kan juga termasuk orang yang aku suka budaya tuh Mas. Cuman kalau bilangin budayanya apa ya random aja, ketemu budaya mana aja gitu. Bahkan kayak daerahku sendiri gitu, Lampung, kadang aku suka meneliti kenapa ya mereka suka dengerin musik-musik yang beatnya kencang gitu. Suka gitu memikirkan hal-hal kayak gitu. Tapi as a arkeolog kan bangunan Indonesia masih banyak kan ya. Dan juga apa namanya, budaya-budaya yang transisinya itu juga masih banyak kan yang harus ditelusuri gitu. Sebenarnya sayang ya kalau kita ngelihat pemerintahnya itu nggak se-aware itu gitu. Ya. Menurut Mas Sohir gimana? Sebenarnya kalau dibilang nggak aware tuh nggak juga. Nggak juga. Aware sih aware, cuman karena itu tuh sangat kayak apa yang Porsi kebudayaan aware gitu, kebudayaan dan sejarah gitu tuh dipandang secara ekonomi nggak terlalu menguntungkan profitable. gitu, nggak profitable gitu, jadi ya kurang lah. Tapi ini menarik loh didiskusiin ya. Kita tuh ini apa, kita coba kita ini dulu dari pemerintah ya, ke kitanya aja deh ya, ke generasi muda atau ya kita lah ya, pengguna sosmed di Indonesia kan lebih banyak lagi lah ya. Aku tuh merasa termasuk aku juga nih ya, ini termasuk diriku juga, bukan orang yang tertarik banget untuk mencari tahu gitu, karena kalau dari aku Mas, untuk mencari tahu tentang kebudayaan apa, mungkin ini sama juga dirasain sama anak-anak lain, itu membosankan gitu Mas. Cara kita taunya gitu. Nah, ada nggak ya kira-kira pengen gitu loh, ada sebuah media lain untuk menjelaskan tentang kebudayaan tapi dengan cara yang mungkin aja bisa lebih apa ya, lebih diterima gitu loh. Iya, ininya lebih fun atau lebih gimana gitu. Mungkin mengadopsi cara jualan zodiak. Itu bisa Babilonia. kayak Itu menarik tuh. ini apa pengetahuannya Mas Iksan tuh? Ini apa? Klenik. Ya kalian Iya, gitu klenik, ya, yang tentang klenik. yang kayak Munib hari apa lahir, tanggal berapa, Oh iya, dibaca. Weton. Nah, itu kan mungkin bisa atau gimana. Nah, satu lagi ya, Indonesia itu ya, mungkin ya ini sepenglihatan gua aja di internet. Ketika budayanya mulai diakui sama negara lain, itu baru tuh. Iya. Marah, baru itu punya Indonesia, itu punya Indonesia. Tapi sehari-hari enggak yang segitunya banget sama ya mungkin bisa dibilang batik, wayang atau hal-hal yang lebih mainstream lagi lah. Itu kan mainstream kan, batik, wayang. Belum lagi kayak tadi misalnya tempat makan, kereta kencana, gua aja kan nggak tahu kan kereta kencana itu apa gitu. Jadi mungkin si pemerintahnya juga kayaknya ini kita majuin di sektor ini aja deh, yang ini seadanya aja. Isunya mungkin belum urgent kali ya. Iya. Belum prioritas. Belum prioritas. Dan ya. yang itu tadi apa, secara ekonomis tidak bisa menjual itu. Kan masuk akal juga sih, belum prioritas. Kan masalahnya masih mendasar yang lain. Iya. Masih ada mendasar. Ya kita kayak gitu kan ya urut Urut, benar. apa rakyatnya aja masih miskin, masa Iya. apa di istilahnya ditekan gitu untuk mikirin yang
hal-hal bau kebudayaan. Iya benar. Sebenarnya ya ada satu kepikiran pas kemarin Isospeed datang ke Indonesia. Itu kayaknya mungkin lebih menarik lagi kalau dia dikenalkan oleh budaya-budaya lokal. Iya, Kayak dia pas ke Cina. Cina kan emang teknologinya maju banget kan. Iya. Dia kan disuguhin semua tuh teknologi-teknologi Cina. Dia cobain semuanya dan akhirnya kan viral kan. Iya benar. Nah mungkin aja ya harusnya kemarin ya, tapi kan dia kan ke Jakarta kan. Tapi benar Kan sih. terlalu luas juga Iya. lah Indonesia. Dan sebenarnya itu tuh menjadi nilai jual sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang budaya itu tidak profitable, ada salahnya juga ya kalau Iya. menurutku, karena budaya itu pasti profit. Contoh, kita ambil contoh sekarang kan internet di mana-mana ya. Iya. Pernah lihat konten ini nggak mas? Mr. Beast ke Mesir, terus nginep di bawah piramid. Oh nggak tahu. Belum. Nah, itu sebenarnya izinnya nggak boleh ke bawah piramidnya. Bukan, nggak boleh nginep. Jadi jam 10 itu sudah harus pulang. Tapi si Mr. Beast nginep. Karena nginep, experience-nya baru, orang-orang ngelihat Mesir hampir jadi top 1 pengunjung waktu itu. Oh. Satu dunia dikunjungi pada waktu itu. Karena semenarik itu si piramid itu. Karena kan piramid itu banyak trapnya, banyak ininya lah. Teknologi di dalamnya itu lebih banyak lagi gitu. Kan orang-orang penasaran ya dalamnya itu ada apa aja ya. Kenapa sih bangunan ini tinggi? Ternyata ada leveling Iya. dari bangunan itu gitu. Ruangan-ruangan Heeh. sembunyi. Nah itu maksudku, itu kan menjadi profitable sebuah negara Iya. ya ketika Ah, negara betul. itu dikunjungin. Ya sebenarnya sayang sih kalau tidak di sell, tidak dijual. Ada ya, satu barang. lagi nih yang menurut gua agak sayang dilewatkan kemarin. Pacu jalur yang viral. Itu kan termasuk budaya Mas ya. Tapi menurut gua nih ini agak sayang banget ketika ya ini bukan menyalahkan anak kecilnya ya, dia mah nggak tahu apa-apa ya. Yang diundang sih anak kecilnya. Tapi bukan pacu jalur ya. Ngerti Iya, nggak? yang lebih disorot dinaikin gitu dia ya. nggak sih Mas? Heeh. Kayaknya sih ya kalau gua ngeliatnya ini mungkin adalah satu potensi bagus untuk menaikkan lagi Iya. apa ini? Olahraga apa itu Mas? Pacu jalur. Pacu jalurnya itu lebih naik lagi tapi bukan jogetnya Joget, gitu maksud ya, gua benar. agak sayang Iya, aja iya. tapi si jogetnya pembuka ya nggak salah dia terkenal juga tapi kayaknya alangkah baiknya dibarengi deh sama Iya. olahraganya juga Ya gitu. benar sih. Cara framingnya yang salah. Iya. Iya. Ya, Sebenarnya balik kayak lagi ke itu sih, balik lagi ke prioritas ya. Prioritas, Pemerintahnya belum terlalu merhatiin kebudayaan ya sampai kapanpun menurutku tetap di sini-sini aja gitu. Sini aja. mau dipakai cara apapun ya pakai cara Mr. Beast pakai Iya, cara apapun deh kayaknya kalau nggak dimanfaatin ya udah gitu-gitu Iya, aja kalau nggak dimanfaatin ya gitu aja. Itu tuh ya misal yang kemarin Speed ke Indonesia aja itu tuh kayak dari pemerintah itu nggak ngelihat itu tuh sebagai sebuah peluang gitu loh. Jadi kan ya missed opportunity lah. Yes. Betul. Bisa dibandingkan dengan negara lain kan kayak dia dikasih kebebasan di negara itu untuk memperkenalkan Masa lebih pinter Bahkan- Reza Arab. Bahkan pemerintahnya bantuin gitu kan. Misalnya yang di Iya, Mongolia iya, itu, bener. yang di Mongolia itu malah sampai ketemu putra mahkotanya Iya, Mongolia iya, juga bener. itu kan keren sebenarnya. Iya, kalau- keren banget. bisa lebih dikenal publik lah karena kan ya nggak bisa dipungkiri kalau zaman sekarang emang kayak gitu untuk lebih terkenal secara internasional lebih gampang sebenarnya kan lebih gampang ya itu ya apalagi Isospeed dapat fame dari Indonesia Indonesia juga dapat fame-nya dari Isospeed gitu Iya, benar-benar. kalau kemarin Ya karena itu mutual banget ya sebenarnya gerakannya. Tapi selain cara selling mas, jurusan arkeologi itu sendiri, pas zamanmu minatnya banyak nggak? Peminat apa maksudnya? Peminat yang masuk ke Masuk ke jurusan itu? jurusanku. Dikit. dikit ya. ada tingkatmu sekarang Kalau sekarang banyak. Oh, sekarang Dulu banyak. tuh Oh, sekarang banyak? tempat. Dulu tuh jurusanku tuh kalau nggak salah cuma 40 orang. Yang kursinya tuh ada 40 orang tapi ya banyak yang keluar gitu akhirnya sisa 27. 27. Ya angkatanku. Tapi kalau angkatan bawahku itu tuh ya makin banyak lah. Angkatan bawahku tuh ya sekitar 40 terus bawahnya lagi 50 terus sekarang itu tuh kayak sekitar hampir 70 kalau sekarang. apa ya faktornya Berarti mas ya naik ya? lebih naik ya Kurang tahu juga aku kenapa kok kursinya ditambah padahal lapangan kerjanya dikit. iya Benar. Iya, Kayak sih, lucu ya, lucu. Iya, sebenarnya. itu ironi. agak ironis juga itu kayak kasihan menjebak gitu gitu ya ya. kasihan merekanya ya Atau mungkin kayak emang di sengaja biar banyak maksudnya
biar banyak lapangan-lapangan kerja baru yang dibuat sendiri oleh lulusannya gitu. Iya. Mungkin tujuannya kayak gitu. Tapi kan balik lagi kalau pemerintahnya nggak memperhatikan itu sama aja Fasilitasnya bohong. kurang ya. Iya. Ya semoga jadi concern sih. Iya. Ya sebenarnya sama sih ironinya. Jurusanku kan juga banyak peminatnya tapi lapangan kerjanya juga nggak ada yang jelas gitu loh. Pattern karirnya kalau ngeliat sastra Inggris apa tuh? Jadi guru les. Guru les tuh tahap Iya. awal banget. ya, Jadi lebah ganteng, lebih ganteng bisa. Kayak Nakatsuki. Penakatsuki bisa. Cuman kayak nggak proper banget kan, Iya sih. itu lebih kayak freelance gitu loh. Iya. Kalau ada free time, ya udah jadi translator ya oke banget gitu. Dan jadi translator itu juga salah satu penjuruan loh sebenarnya di jurusan sastra ya. Nah kalau arkeologi ada nggak penjuruannya mas? Penjurusan. Hmm. Ya sebenarnya ada Banyak malah. ya Apa ada aja? banyak, cuman kayak yang di UGM itu tuh nggak semuanya ada gitu. Ada. Heeh. Kayak kalau setahuku ya yang di UGM itu ya ada murni itu tuh yang beneran penelitian kayak ke Lapangannya. ya ke lapangan ya ke apa meneliti objek-objek gitu. Hmm. Itu tuh yang murni ada mulai dari prasejarah, terus nanti ada masa klasik itu kayak Hindu Buddha gitu. Oh. Heeh. Terus kemudian ya permasalah nanti Islam, terus kemudian kolonial kayak gitu. Terus ada yang murni juga itu yang mempelajari lingkungan gitu, arkeologi lingkungan. Kayak misal gimana sih lingkungan orang-orang zaman manusia prasejarah gitu ya. Tapi itu ada hubungannya juga sama arkeologi prasejarah. Terus kemudian ada yang itu kan tadi yang murni ya, terus ada yang terapan. Oh terapan. Itu kayak aku misalnya konservasi gitu. Terus kemudian nanti ada lagi museologi itu kan apa Ya, yang museum tadi tentang ya. museum tadi. Terus lagi ya. Coba mengingat dia. Iya, Udah lama banget soalnya ya. Track back. Lupa ya. Ada Kayak lagi? udah sih kayak itu. Udah. yang aku inget itu. Berarti dipecah dua ya, kayak murni sama terapan ya? Heeh. Ente ngambil terapan. Tapi kayaknya ya jurusan kalian ini ya selama 5 tahun ke depan ini kayaknya ya akan sepertinya gini-gini aja karena dari pemerintah pusat aja memfokuskannya ke eksak cuy. Soalnya benar sih, ya kalau ngelihat jurusan-jurusan, ya walaupun beda ya, gue sama Mas Tohiri gitu, karena dia kan lebih ke arah yang lebih sakleknya lah. Iya, tapi kan bersinggungan kalian. Bersinggungan. Nah kalau kami tuh lebih banyak beropini. Tapi sih, kalau aku ngeliat pribadi, jurusanku Mas, kalau ke depannya tuh memang bakal gini-gini aja deh, setuju gue. Tapi yang bikin jurusan gue lebih, bukan lebih ya, apa ya, kayaknya bisa lebih better, itu adalah Indonesia udah mulai banyak ini komunitas yang membuka internship lokal student buat belajar education program segala macam tuh lebih banyak sekarang. Karena kemarin kan sempat ada interest ya di diriku sendiri gitu buat apa ya blueprint hidup nih, kayak gak punya blueprint gitu kan. Terus aku kemarin sempat ngayal apa ya terus mikir udahlah gue mau coba lebih concern ke pendidikan sastranya itu loh. Terus akhirnya kemarin aku ngecek oh ternyata banyak ya internship yang sempat diikutin sama kawan kita bertiga. Indra. Oh, yang di Jerman itu ya dia. Isaac ya kalau nggak salah. Isaac. UGM ada juga itu Isaac. Aku nggak bisa join karena kampusku tidak terafiliasi. Iya tahu. Padahal kemarin Indra ngomong kan, ini dia belum tahu gua ade. Kamu apa? Gampang ini gini-gini, karena ada dia kan dulu. Wah dia belum bisa cok. Padahal bisa join deh. Iya. Kalau ada di jurusan, ada di kampus mana aja mas kalau di Indonesia? Arkeologi. 6 apa 7 gitu. Oh cuma 7. Jawa itu UI, UGM. Oh. Terus Bali ada UNUD, terus kemudian di Sulawesi itu Unhas sama Haluleo. Oh ya. Terus kemudian ada Universitas Jambi. Universitas Jambi. Dikit banget ya. Dikit 6 berarti. 6. Tapi kalau nggak salah kemarin itu ada universitas
di mana gitu yang mau buka jurusan arkeologi gitu. Negeri apa swasta? Negeri. Nggak ada Swasta yang mungkin ada ya? arkeologi gitu. Jarang lah. Nggak ada sih kayaknya memang. Soalnya ngelihat ini Nep, apa wakil presiden aja udah bilang kan mau memajukan AI gitu. AI yang Maksudnya sci-tech. kayaknya sih ya kalau dia udah ngomong kayak gitu teknologinya kan lebih Iya. lebih ini lagi gitu. Teknologi modernnya. Sabar aja lah nanti kan pemilihan lagi nih 5 tahun lagi. Ya walaupun agak susah sih ya. Taunya wakil yang naik. Tapi Kayaknya kebesaran. tapi ini ya. Kemungkinan besar. Mungkin udah sejam ya kita ngobrolin arkeologi. Nggak kerasa juga ya. Tapi mungkin di akhir-akhir tadi kan mahasiswanya mulai bertambah tuh Mas. Iya. Betul. Mahasiswanya mulai bertambah. Apa nih pesan-pesan lu sebagai as a senior gitu loh. Iya. As a senior arkeologi gitu. Rasain itu gitu enggak ya? Enggak. Oh enggak. Ya aku mencoba bijaksana ya. Wise man. Mencoba menjadi wise senior gitu. Asik. senior. Abang-abangan. Misalnya nih, Aduh. lu bayangin ini anak-anak angkatan 24, 25 gitu, Mas. Ya kalau sebenarnya yang bisa dilakukan karena bisa dilakukan lulusan-lulusan arkeologi melihat lowongan yang terbatas itu ya sebenarnya bikin sendiri. Bikin sendiri. Kayak yang pernah aku ikuti itu kan CV gitu. CV kayak yang fokusnya di bidang arkeologi gitu. Entah penelitian, entah pelestarian, terus pemanfaatan dan lain-lain itu bisa dilakukan dan sekarang juga semakin banyak gitu loh arkeologi swasta gitu yang lulusan arkeologi bikin CV sendiri terus bikin penelitian nanti kerjasama dengan pemerintah dan lain sebagainya gitu. Sama ini sih sebenarnya ini bukan menjauhkan lulusan arkeologi dari arkeologi tapi istilahnya kayak jangan cuman berfokus ke arkeologi aja gitu. Misal kembangkan bakat dan minat yang lain gitu. Misal kayak Mas Munib ini kan bakatnya di musik gitu. Nah itu Amin. Terus kembangkan kalau punya potensi dan bakat di situ ya ditekuni gitu biar misal kalau besok lulus nggak ada kerjaan dan kalau mau bikin CV juga bingung gimana. Ini punya skill lain. Ya punya alternatif lah. Iya, jadi Aku nggak ini ya. aku kan masa Munib doang. Oh, kalau Langsung Mas Torik, banget. Aku juga mau kali. kalau Mas Torik ini aja Nah, iya. banyakin ngonten. Kayak orang bacain beton. Itu kan menganut apa? Istilahnya nggarap potensi juga itu kan. Iya, benar, Mas benar. Torik punya potensi di situ dibagi konten gitu ya. Kembangin aja. Dan lebih baik lagi kalau istilahnya digabungkan sama prodi yang kita pelajari gitu. Iya, Misal benar. kamu punya bakat di bidang seni lukis gitu. Nah, itu nanti kamu gabungkan sama arkeologi kan itu bagus banget itu. Iya, di mix-mix gitu. Biar nggak terlalu kecewa ya kalau Iya. kalau semisal nggak ada peluang di jurusan yang ini, kamu punya skill lain gitu. Skill lain dan yang kamu pelajari juga nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Benar. Itu Itu pesan-pesan. anak 25 24 yang lagi bergulat di arkeologi, jadi tetap cari alternatif ya. Tapi boleh nggak sih anak-anak 24, 25 itu ngomong anjing di kelas saat dosen lagi jelasin tuh? Ah, itu nggak boleh. Oh, itu nggak boleh DPR. Sama kalau ditanya namanya di grup terus nggak jawab, itu nggak boleh. Itu kurang ajar. Sama kalau misalnya ini, senioritas banget. misalnya teman angkatan lagi ngejelasin sesuatu di kelas terus diketawain gitu sama anak-anak. Ah, itu kurang ajar lagi. Itu kurang ajar juga Kayak ya. lebih ke bullying ya jatuhnya. Itu nggak boleh ya mas. Iya. Soalnya aku udah tua kan, Mas. Masih ada kelasnya kan aku kan. Iya. Kelas terakhir nih, anak-anaknya tenggil. Aku tuh nggak senioritas sebenarnya, Mas, nggak peduli. Kok dia tenggilnya keterlaluan. Dosen nanya nama nggak dijawab sama mereka. Enggak, dosen. boleh tuh, Mas, ya. Kalau aku kan ngapain nanya nama mereka kan aku nggak ada urusan. Belajar aja belajar ya. Fokus skripsi aja. Aku fokus skripsi kok. Cuman itu keluh kesah aja. Tetap fokus skripsi, aku harus lulus. Iya. Apa nih mas? Terakhirin dah, tadi. Mungkin apa Project-project. riset atau proyek-proyek Apa? ke depannya? Riset-riset atau proyek ke depannya mungkin pengen ngelakuin apa? Atau plan kayak Oh, plan.
planku anu fuck plan Iya. Plannya di setubuh. Ya? oh anu planku fuck it we ball. Fuck it, we bow. Oke. We ball. Apa itu artinya, Mas? Artinya bodo amat pokoknya jalani. Iya. Inti gampangnya gitulah. Fuck it we ball. Keren Enggak, nggak, Mas? Itu bercanda. Lah? Sebenarnya Ya plan sejatinya, plan sejatinya. yang bener ya karena aku tuh sebenarnya udah nyaman juga ya bekerja di bidangku gitu ya. Oke. Yang bisa aku lakukan ya mengembangkan skill, mengembangkan koneksi kayak gitu. Terus nanti ya pengennya sih ya kerja di misalnya yang tempat yang ya bukannya gimana tapi istilahnya yang lebih proper gitu. Lebih proper. Kalau buat ini perusahaan sendiri, studio sendiri, CV sendiri. Sebenarnya pengen juga ke arah situ, cuman nanti dulu lah kalau Nanti itu. dulu ya. Tapi itu bisa jadi ini nggak? Kalau udah mapan, kalau udah kayak kerjaan tetap, Settle ya. kalau udah settle gitu ya mungkin bisa lah mikir ke arah situ. Tapi sementara itu dulu lah. Step-step pendek dulu ya kita ya. Itu mungkin termasuk mimpi besar lah ya. Iya. Istilahnya ya ya. benar-benar. Oke. Ini sebelum penutup kasih tahu mimpi besar kamu sebagai orang yang berkecimpung di profesi arkeolog konservator ini. Selain Liverpool menjuari Premier League, apa sih mimpi besar kamu? Mimpi besarku adalah merestorasi Piala Liverpool. Benar coy, itu cita-cita besar seorang arkeologi di yang suka bola ya. Yang suka Menemukan bola. Piala Premier League 30 tahun yang lalu. Tapi udah kan jadi plannya Mas Toiri. Kalau kita berharap ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Harapan untuk arkeologi di Indonesia ada nggak? Aduh, berat ini. Nah, ini dia nih. Boleh. Panggung untuk kamu ini. Silakan. Waduh. Omonganmu sangat berefek. Ya kalau harapanku sih ya sama kayak orang-orang lain di arkeologi ya lebih diperhatiin lah lebih diperhatiin sama pemerintah lah, sama yang punya wewenang dan punya power gitu. Iya. Dan selain itu juga kayak arkeologi lebih diminati sama masyarakat luas gitu. Selain sama pemerintah juga sama masyarakat luas gitu. Misal kalau sekarang kan yang lagi ini banget kan seni gitu kan. Banyak pameran-pameran seni itu harapanku juga dari kalangan orang-orang seniman gitu lebih mengeksplor hal-hal yang berbau arkeologi, kebudayaan, Biar bisa kolaborasi ya. iya biar bisa lebih kolaboratif gitu, dan biar arkeologi itu nggak kesannya ngebosenin gitu. Iya, benar-benar. Ya. Nggak, Amin. harapanku itulah, Amin. sederhana aja. Ya, semoga lebih baik lagi. Tapi gue juga ada harapan. Apa itu? Indonesia buat Indiana Jones sendiri. Iya, itu bisa juga Bisa juga kan? Iya, jadi salah sellingnya. satu cara untuk mempopulerkan arkeologi ya dengan media gitu. Iya. Film, kayak seni lukis atau musik juga Musik, bisa. iya. Nanti aku pas kalau ada project solo, aku buat album orang-orang Libya yang pindah ke Indonesia gitu. Candi yang What the kutemukan. fuck? Asik. Gitu ya. Ada promosi. Merinding aku mas. Bajingan. Nanti kan ada album perdanamu nih. Enggak kayak gitu mas punya mas. Candi, Kurang candi. ajar anjing. Candi. Ku bangun satu hari, satu malam. Candi Crush. Wow. Gamenya DPR. Candy Crush Kamu bangsat. kalau ada promoin apa? Ada Ada yang promo. pengen kamu promoin? Mungkin kamu ada media Atau jualan promosiin sesuatu, ya. Museum Keraton. Oh iya. Iya benar. Visit keraton. Visit Kalau keraton. kalau mengunjungi keraton nanti bisa lihat saya sedang bekerja di laboratorium konservasi. Bisa ngeliat Tohiri Bisa pakai lihat. belangkon. Mungkin follow Tohiri kan, tanya-tanya, Iya, ajak slotting. ngopi, besok suruh jadi tour guide lagi. Kan udah dianggap temen tuh. Nama IG-mu? Suroting. Ahmad Toh. Ahmad Toh. Suroting? Suroting tuh Twitter tapi udah nggak udah tak ganti juga. Oh iya. Sekarang Iya. Hampir. @candirejo. Apa? Twittermu? Ah. Oh nggak apa-apa di follow berarti ya? Nggak apa-apa, follow aja @candirejo. Sama Instagram Candirejo REDJO. Rejo. Rejo.
Instagrammu apa tadi? Ahmad Toh. Ahmad Toh. Nah, itu tuh follow tuh mungkin pengen nanya-nanya soal arkeologi bersama Mr. Tohiri. Apa ini? Enola. Listen to Enola. Listen to Enola. Listen to Listen efek to rumah kaca. Cosmic Soul. Listen to Cosmic Soul. Apa mau bikin EP? Bikin Wah. EP, Insyaallah, insyaallah. Datang ya nanti ya. Wah jelas. Nanti kalau ada acara showcase Cosmic Soul, Di Jakarta tapi nanti. wah. Enggak, di sini Mas. Enggak, Iya. belum ke Jakarta Mas, Mas. Iya. Pengen menulusi Jogja. Ya udah itu terima kasih ya Mas Tohiri ya udah berbagi tentang arkeologi, apalagi kami kan nggak tahu sama sekali lah tentang dunia arkeologi ini Ini jadi tahu ya kita. Jadi ya. tahu dan ini episode salah satu episode Oh, iya. daging Mas. Aku Daging. aku juga minta maaf sama sesama teman-teman arkeologi dan senior-senior kalau aku banyak yang kata-kata yang salah, soalnya ya aku inilah udah lama nggak Iya. anu juga. Saya juga minta maaf ya Mas kalau pertanyaan-pertanyaan saya bodoh tadi karena memang saya beneran nggak tahu Mas. Saya minta maaf Mas kalau saya Nggak apa-apa kalau lu kebanyakan mudut. Kurang ajar. Ya udah deh, kasih closing statement nih dari lu deh. Oke. Mau ini spesialis kesimpulan. Ah, Iya, kesimpulan. kalau podcast reguler. Jangan takut salah jurusan ya anak-anak arkeologi, karena tetap eksplorasi adalah sebuah hal yang harus kalian tekuni setiap hari. So, sampai bertemu lagi di next episode. Mungkin hari ini arkeologi, besok bisa sastra Arab, kita undang lagi ya yang lain. Belajar Arab. Jadi mungkin boleh share ke teman-teman lo yang ada niat pengen masuk arkeologi biar bisa jadi pertimbangan dan juga evaluasi. And thank you buat Mas Tohiri yang udah datang ke podcast The Kamar ini. Thank you for having me. Yes sir. Thank you for having me. Oh enggak, geser. Geser. Jawa Selatan. Kulo Torik cabut. Nah, ya, dan Kulo Munif pamit undur diri. Oh, saya Tohiri. Saya Tohiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Ciao ciao. Free Palestine. Free Palestine.